Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. 002 dan Legend sekarang berada dalam bangunan yang kosong. 002 berkata, sepertinya 001 hidup dengan baik di sini. Gadis yang tadi bersamanya juga begitu. Dan pria berbadan besar itu juga sama. Semua masa lalunya dia tinggalkan. Legend tidak membalasnya, tapi dia bertanya, bagaimana 002 bisa menemukannya? Dia bertanya-tanya, apa 002 tahu dari 006 atau 005? Tapi mereka berdua mustahil buka mulut, bahkan walau disiksa. Atau mungkin dari 032. 002 tersenyum. Dia tahu apa yang 001 pikirkan. Tapi dia tahu bukan dari mereka. Kata yang terkadang 001 ucapkan saat dia belum lama datang ke camp. Dia tahu itu adalah bahasa negara ini. 002 menebak, jika ingatannya telah kembali, tidak hanya sekadar bersembunyi untuk bertahan hidup. Pastinya, dia akan kembali ke negara asalnya, kan? Berawal dari situ, maka 002 terus menelusuri negara ini sejak mendengar kabar bahwa 001 masih hidup. Legend kembali bertanya, lalu apa alasan 002 datang mencarinya? 002 heran. 001 menanyakan hal yang sudah jelas. Tentu saja dia datang untuk menghukum pengkhianat. Menghukumnya langsung dengan tangannya sendiri. Mungkin bagi 001 yang sudah meninggalkan Numbers itu aturan yang sepele. Tapi tidak bagi mereka. Aturan mereka lebih penting dibandingkan apapun. Legend terdiam mendengar semua itu. 002 melempar pisau ke arah Legend. Legend menangkap dan melihatnya. 002 lalu mengeluarkan pisaunya dan berkata, sebagai orang yang dulu melatih si pengkhianat, dia sendiri yang akan mencabut nyawanya. 002 menerjang ke depan. Legend yang sudah bersiap menahan serangan itu. Tapi kali ini 002 mengungguli pertarungan. Dia berhasil menggores Legend beberapa kali. Entah kenapa, Legend seolah tak membalas serangan 002. Dia hanya berusaha menahannya. 002 terus menebas Legend berkali-kali, melukai tangannya. 002 lalu mendengkul perut Legend, membuatnya termundur. 002 sadar 001 tidak membalas serangannya. Itu membuatnya geram. Apa yang 001 lakukan? Jika dia membesarkan 001 dengan mudah seperti ini, mungkin dia akan mulai menargetkan orang-orang di sekitarnya. Mendengar itu membuat Legend marah. 002 melanjutkan, jika dia terus seperti ini, dia akan membunuh semua orang yang ada di sekitarnya. Khususnya mulai dari gadis tadi. Kata-katanya berhasil memprovokasi Legend. Dia maju menyerang 002. Kali ini dia mengungguli pertarungan. Dengan cepat, dia menangkis tebasan 002 sambil menggoresnya di sana di sini. Mata Legend dipenuhi amarah. Dia tak lagi menghiraukan apapun dan terus menyerang lawannya. Sampai satu titik dia meninju wajah 002. Tapi 002 membalas serangan itu dengan tendangannya. Tangan Legend lalu ditahan olehnya. Tapi Legend dengan cepat menyikut kepala 002, menyebabkan pisaunya terlepas. 002 lalu mengadu kepala dengan Legend, menjatuhkannya. 002 berusaha mencengkram leher lawannya, namun Legend masih bisa melawan. Dia menggunakan kakinya untuk menyerang kepala 002, tapi dia juga kena tendangan. Mereka berdua lalu mundur. Sekarang mereka terengah-engah. 002 berteriak memanggilnya. Numbers
yang mengejar 001 rekan-rekannya. Dia seharusnya tidak membunuh mereka. Meskipun mereka brengsek, mereka berhasil bertahan di tempat yang bagai neraka itu, dan mereka adalah orang-orang yang dulu dia pimpin. Sekilas, Legin teringat pembicaraannya dengan 005. Saat itu, 005 juga tak percaya. Jika 001 tidak membunuh rekan-rekannya, kenapa mereka semua mati? Sebenarnya siapa? Legin menyela, itu tidak penting. Gara-gara dia, rekan mereka kehilangan kemampuan bertarung sehingga kalah. Jika mereka tidak kalah darinya, mereka tidak akan mati. Itu sama saja seperti dia yang membunuh mereka. Legin tenggelam dalam pikirannya sampai tidak menyadari 002 menodongkan pistol padanya. 002 mengatakan untuk mengakhiri ini. Fakta bahwa dia harus berbuat seperti ini dengan orang seperti 001 membuatnya kesal. Legin pasrah, dia tak lagi melawan. Tapi dia punya permintaan. Bunuh saja dia, tapi jangan mengusik orang-orang di sekitarnya. 002 menyeringai. 001 meminta hal seperti itu padanya. Legin menjelaskan, gadis yang tadi 002 lihat, dia adalah bagian dari keluarganya yang baru ditemuinya setelah 10 tahun. Sama seperti mereka Numbers. Perkataan itu membuat 002 ragu dengan keputusannya. Tiba-tiba seseorang melempar korek, mengalihkan 002. Dengan cepat, Ketuaca menerjangnya sampai terjatuh. Legin terkejut melihatnya. Ketuaca bergumul dengan 002. Dia datang karena merasa ada yang tidak beres. 002 meninju ketua, tapi sia-sia saja, dia tidak lepas. Ketua lalu berkata, apa-apaan pakai pistol sembarangan di Korea Selatan. Ketua menghantam tangan 002 sampai pistolnya terlepas. Dia kemudian menghantam kepala lawannya ke lantai dan berusaha meninjunya. Tapi 002 menahan serangan itu dan meninju perutnya. Ketua merasa sakit luar biasa, seketika menghilangkan tenaganya. 002 segera melepaskan diri dan mundur. Dia kemudian menatap Legin sebelum akhirnya melarikan diri. Legin terus menatapnya sampai 002 menghilang. Setelah beberapa saat, Ketua kembali berdiri dan menanyakan keadaan Legin. Apa dia tidak apa-apa? Siapa orang itu sampai dia berkelahi dengannya seperti itu? Legin menjawab, orang itu adalah rekannya. Ketua tak mengerti, dia bingung. Rekan macam apa yang menggunakan pistol dan pisau seperti itu? Setelah kejadian itu, Ketua dan Legin berpisah. Ketua kembali ke barnya, merenungi apa yang terjadi. Tentu saja dia sudah mengira Legin bukan anak SMA biasa. Tapi anak itu bilang orang yang ingin menembakkan pistol itu adalah rekannya. Ini membuat Ketua penasaran. Sebenarnya kehidupan macam apa yang dulu dijalani anak itu? Tadi Ketua sempat menanyakan keadaannya. Apa dia tidak apa-apa? Sambil berjalan pergi seperti biasa, Legin mengatakan dia tidak apa-apa. Tapi dia kemudian berhenti dan berbalik, mengucapkan terima kasih. Ketua bingung dengan sikapnya. Namun anak SMA itu sudah menjauh meninggalkan Ketuaca sendirian. Menatapnya pergi. Ketua mengambil minumannya dan menghela nafas. Padahal anak itu hanya bocah SMA biasa yang menyayangi keluarganya. Ketua sering melihat anak itu makan bersama kakek dan dayun di dekat tempat tinggalnya. Jam menunjukkan pukul 12 kurang. Dayun masih terjaga di kamarnya saat mendengar seseorang masuk ke rumah. Dia segera bangun dan keluar. Kakaknya baru saja masuk. Namun, ekspresi Dayun berubah saat melihat bercak darah di baju kakaknya. Dia jadi cemas dan bertanya, apa kakaknya baik-baik saja? Apa yang terjadi? Legin tersadar bajunya masih meninggalkan bekas pertarungan tadi.
Dia dengan gugup mengatakan kalau dia tadi berkelahi dengan temannya. Dayun masih menatapnya dan kembali bertanya, mereka berkelahinya parah. Dayun masih khawatir, tapi kakek kemudian bertanya dari dalam kamarnya, apa Lejin sudah pulang? Dayun segera mendorong kakaknya masuk ke dalam kamar, mengatakan kakek akan cemas jika melihat kakaknya terluka. Lejin menurutinya. Dayun kemudian mencoba menenangkan kakek, bertanya kenapa kakek keluar kamar. Kakaknya baru saja masuk. Lejin mendengar pembicaraan mereka. Kakek sepertinya sedikit kecewa, tapi tidak protes. Lejin mematung, dia mengingat saat 002 menodongkan pistolnya. Sementara itu, 002 kembali ke persembunyiannya. Di dalam perjalanan, dia terus memikirkan perkataan 001. Gadis itu adalah keluarganya, sama seperti mereka para numbers. Raut wajahnya terlihat menyedihkan. Dia lalu bertemu dengan 004 yang bertanya, dia habis dari mana? 002 tidak menjawab dan balik bertanya, bagaimana dengan Mad Dog? 004 membalas, Mad Dog tidak berada di negara ini. Sepertinya dia benar-benar bersembunyi. Bagaimanapun juga, selain mereka, ada banyak orang yang menargetkan Mad Dog. 004 lanjut bertanya, selain soal Mad Dog, apa yang harus mereka lakukan terhadap 001 dan anggota-anggota yang lain? Mereka juga harus mencari anggota yang tersisa kan? Langkah 002 terhenti. Dia lalu berkata, mereka akan mencari anggota lain setelah mengurus Mad Dog. 004 setuju dengan itu. Di gedung SW, Lejin dan Sekju baru selesai latihan. Saat sedang berganti pakaian, Sekju bertanya, nanti Lejin akan pergi menemui teman-temannya kan? Melihat wajah bingung di depannya, Sekju mengingatkan Jaehyung sudah bilang, dia membuat tempat persembunyian dan heboh menyuruh mereka untuk datang setelah selesai. Lejin akhirnya teringat dengan itu. Melihat sikapnya sedikit aneh, Sekju bertanya, apa dia ada masalah? Di sekolah, dia terlihat tidak fokus dan saat pelatihan juga seperti itu. Lejin mengatakan dia hanya sedang memikirkan sesuatu saja. Sekju mengerti. Yongchan juga begitu. Dan sepertinya teman mereka yang juga sedang banyak pikiran. Tapi karena dia dan Lejin akan masuk ke tim kawanan SW, itu tidak jadi masalah buat mereka berdua. Tapi Lejin terkejut. Seketika membuat suasananya jadi canggung. Sekju panik. Apa maksud Lejin, Apa mungkin dia tidak berpikiran untuk masuk ke tim keamanan? Melihat tidak ada respon, Sekju menghela nafas. Padahal semuanya mengira Lejin akan masuk ke tim. Kalau senior mereka tahu, pasti akan heboh. Mereka berdua lalu pergi ke tempat persembunyian Jaehyung, mengikuti petunjuk GPS. Mereka sampai di toko kecil. Di sana terlihat Yongchan berdiri ragu-ragu. Sekju segera menyapanya. Dia juga baru sampai. Yongchan mengiyakan. Dia baru selesai les. Sepertinya persembunyian itu di sana. Tapi dia ragu. Sekju mengajaknya untuk masuk dulu. Begitu sampai di dalam, Yongchan takjub melihatnya. Tempat itu sudah seperti warnet high-end. Di sana sudah ada Yuna, Jaehyung, dan Hyukjin. Yuna menyapa mereka. Hyukjin memberitahu mereka untuk duduk di mana saja. Jaehyung menambah, dia memasang komputer dengan spek terbaik. Jadi mereka tinggal pakai saja dengan leluasa dan gak perlu lagi ke warnet. Sebagai gantinya, sesekali mereka bisa menyetok minuman dan snack. Namun Lejin lebih tertarik dengan samsak tinju yang ada di sana. Sementara Yongchan masih takjub. Bahkan keyboardnya juga model keluaran terbaru. Jaehyung tiba-tiba memanggilnya dan menunjukkan tempat duduk khusus yang lebih lengkap dengan 2 monitor dan mic cast streamer. Tempat itu khusus untuknya.
Yongshan tak percaya. Jaehyung meyakinkannya. Di sana, dia khusus memasang perlengkapan dasar untuk streaming. Di belakangnya juga ada green screen yang bisa ditarik. Lagi-lagi, Yongshan dibuat terkejut. Jaehyung berkata, sebelumnya dia kan pernah bilang mau jadi gaming YouTuber. Dia bisa mencoba komputer di sana. Yuna tertarik mendengar itu. Hyukjin menambahkan, dia sepertinya juga pernah mendengar Yongshan bilang begitu. Apa mungkin karena itu Jaehyung membeli perlengkapan itu secara khusus untuknya? Jaehyung mengabaikannya. Dia mengalihkan topik, mengatakan bahwa perlengkapan itu tidak mahal karena hanya perlengkapan untuk pemula. Tapi katanya itu sudah cukup layak untuk pertama kali memulai streaming. Yongshan tidak bisa berkata-kata. Padahal dulu dia hanya bicara sekilas. Dia berterima kasih. Tapi situasinya tidak memungkinkan. Jadi Jaehyung memotong dan menyuruhnya tenang. Dia bisa mencobanya saat ada waktu. Toh Yongshan kan memang ingin melakukannya. Jadi bukankah lebih baik dia mencobanya dulu? Kalau dia memulainya, Jaehyung akan jadi yang pertama mensubscribe channelnya. Yuna ikut berkata, dia juga. Sementara itu, Seokju mengatakan dia akan senang kalau nanti di sini juga ada minuman berenergi. Jaehyung mengiyakan, nanti dia akan beli kalau ingat. Yuna ikut minta zero cola. Lejin juga mau kimbap segitiga, membuat Jaehyung kesal. Mereka tertawa bersama-sama. Melihat kebersamaan itu, Yongshan merasa asing. Dia tiba-tiba minta maaf izin pulang duluan. Dia lalu pergi dari sana, dan itu membuat semua temannya terkejut. Besoknya di sekolah, tak seperti biasanya, bangku di sebelah Lejin kosong. Yuna heran melihat itu, padahal jam makan siang sudah berakhir. Tapi Yongshan belum datang juga. Jaehyung juga merasa khawatir. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Hyukjin juga merasa begitu. Belakangan ini, raut wajah Yongshan juga agak muram. Jaehyung cemas. Dia mengecek ponselnya. Yongshan tidak membalas apa-apa. Saat ini, di rumahnya, ponsel Yongshan berbunyi di dalam kamar. Namun dia tidak mendengarnya. Ternyata Yongshan sedang merawat ibunya yang sakit. Dia memberikan air madu hangat. Ibunya berterima kasih. Lalu bertanya, kenapa anaknya sampai tidak masuk sekolah? Padahal ibu sudah bilang, ibu baik-baik saja. Dia hanya kelelahan. Yongshan berkata, dia khawatir. Ibunya bilang hanya kelelahan. Tapi ibunya sampai demam begitu. Ditambah ini pertama kalinya ibu sakit dan sampai menutup kedai. Ibu kan selalu buka kedai meski sedang sakit. Ibu Yongshan menghela nafas. Anaknya benar. Sepertinya sekarang dia sudah berumur. Tubuhnya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Yongshan merasa bersalah. Pasti itu terjadi karena ibunya kesusahan membesarkannya sendirian. Tiba-tiba ibunya teringat sesuatu dan mengingatkan anaknya. Walaupun dia tidak masuk sekolah, tapi harus tetap pergi les. Yongshan tak bisa membantahnya. Ibunya lalu bertanya, bagaimana sekolahnya? Lagi-lagi Yongshan merasa bersalah. Dia sudah belajar giat, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Ibunya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting anaknya belajar dengan giat. Dia bisa menguliahkannya selama Yongshan lulus tes masuk universitas. Jadi biaya pendaftarannya tak perlu dikhawatirkan. Ekspresi Yongshan berubah sedih, tapi dia tetap menuruti ibunya. Saat les, pikiran Yongshan tak fokus. Dia terus mengkhawatirkan kehidupannya. Jika dia masuk universitas, bukan akhir dari segalanya kan? Waktu terus berjalan dan untuk biaya kuliahnya saja mahal sekali. Dia ragu apa setelah lulus dirinya bisa menjadi orang sukses. Sepertinya akan lebih baik jika dia segera mendapat pekerjaan.
Yongshan iri. Dia iri sekali. Teman-temannya yang sudah menentukan masa depan mereka pasti tidak akan khawatir seperti dirinya, bukan? Sepulang les, ponsel Yongshan berbunyi. Dia mengeceknya dan baru sadar kalau dia belum memberi kabar pada teman-temannya. Dia kemudian membalas pesan mereka, namun tanpa sengaja ditabrak pelajar lain yang ternyata seorang berandalan. Si berandal langsung membentak Yongshan. Sialan, apa dia jalan tidak pakai mata? Yongshan membeku takut. Meskipun tadi dia sedang berhenti, si berandal lanjut membentak, membuat Yongshan harus meminta maaf. Teman si berandal tertawa mengejek, menyuruhnya berhenti karena Yongshan sudah ketakutan. Berandal itu tak peduli. Minta maaf? Apa orang yang minta maaf ekspresinya kurang ajar seperti ini, hah? Pejalan kaki yang melihat itu hanya saling lirik. Mereka tak membantu sama sekali. Sampai akhirnya seseorang datang menerobos kerumunan. Itu Jae-hyung dan yang lain. Melihat mereka bertiga, si berandal dan temannya bergetar ketakutan. Yongshan heran melihatnya. Kenapa teman-temannya ada di sini? Jae-hyung tidak menjawab. Dia terus berjalan dengan ekspresi kesal dan menabrak berandal tadi. Tentu saja itu membuatnya takut setengah mati. Jae-hyung dengan wajah seramnya bertanya, apa dia jalan gak pakai mata? Si berandal meminta maaf, lalu buru-buru pergi dari sana mengikuti temannya. Jae-hyung berbalik, lalu mengatakan dia tidak bisa membiarkan ini. Hyung-jin juga kesal. Kenapa Yongshan hanya nge-read chat di grup? Yongshan meminta maaf. Hari ini dia tidak fokus, tapi dia barusan ingin membalasnya. Mereka berempat lalu berjalan bersama. Hyuk-jin kemudian membahas tentang ibu Yongshan. Katanya, ibu Yongshan sakit. Yongshan heran bagaimana dia bisa tahu. Hyuk-jin mengatakan jika dia dan yang lain mampir sebentar di kedai ibunya. Yongshan bingung karena hari ini kedai ibunya tutup. Tapi Hyuk-jin bilang tidak, kedainya terbuka kok. Mendengar itu, Yongshan jadi kebingungan. Jae-hyung kemudian bertanya tentang kemarin saat Yongshan tiba-tiba pergi. Apa mungkin karena dia seenaknya menyuruh untuk mencoba melakukannya? Awalnya Yongshan tak mengerti, tapi dia teringat kejadian kemarin. Jae-hyung meminta maaf. Bukannya dia mau ikut campur seenaknya, tapi maksudnya dia hanya ingin bilang pada Yongshan untuk menggunakan komputer sesukanya. Dia kembali meminta maaf karena dengan entengnya menyuruh Yongshan mencoba melakukannya. Yongshan meluruskan kesalahpahaman mereka. Dia tidak berpikir seperti itu. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih karena dia tidak pernah berpikir Jae-hyung sebegitunya memperhatikan dirinya. Tapi Yongshan tidak bisa melakukan itu karena keadaannya tidak memungkinkan. Ditambah, dia juga iri pada temannya. Dia juga tidak tahu kenapa sikapnya jadi seperti itu. Tapi dia kabur karena nggak bisa hanya berada di tempat itu. Dia ingin secepatnya dapat kerja untuk meringankan beban ibunya. Tapi dia tidak tahu apa nanti dirinya bisa mencari nafkah sebagai streamer atau tidak. Setelah memahaminya, sepertinya sesuatu seperti itu bukan hal yang bisa dilakukan orang pendiam sepertinya yang hanya jago bermain game. Intinya, belakangan ini nilainya juga anjlok. Jadi perasaannya sangat kacau. Tapi dia berterima kasih karena Jae-hyung sudah mencemaskannya. Sebaliknya, itu karena Yongshan merasa tidak enak. Jae-hyung tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tapi Hyuk-jin mengoloknya, mengatakan kemarin Jae-hyung tidak bisa tenang setelah Yongshan pergi. Bahkan dia sampai bertanya beberapa kali apa dia melakukan kesalahan. Itu membuat Jae-hyung kesal. Dia menyuruh Hyuk-jin diam. Lee-jin hanya tersenyum melihat tingkah temannya. Sesampainya di rumah, Yongshan duduk bersama ibunya.
Dia memberitahu kalau tadi teman-temannya Yongshan berkunjung ke kedai. Namun Yongshan sudah diberitahu. Daripada itu, ibunya kan harus beristirahat. Kenapa malah buka kedai? Ibunya beralasan kalau harus buka kedai walau hanya sebentar. Ibunya mengubah topik dan berkata, ternyata dua teman Yongshan sangat tampan. Dan yang gadis juga cantik. Ibunya mengira mereka artis. Yongshan tahu siapa yang dimaksud. Tentu saja mereka Lejin, Seju, dan Yuna. Ibunya lalu bertanya, katanya Yongshan sangat jago main game sampai pro gamers mengakui kemampuannya. Tadi saat temannya berkunjung, mereka menceritakan itu. Bahkan Yongshan sampai disuruh untuk ikut tes masuk ke komunitas pro gamers. Ibu tak percaya anaknya main game di rumah seperti itu. Yongshan merasa bersalah. Namun ibunya malah heran, padahal dia punya hal yang ingin dilakukan. Tapi kenapa tidak pernah bilang pada ibu? Apa dia begitu karena memikirkan ibu? Yongshan menunduk, lalu berkata itu karena ibunya kesusahan membesarkannya sendirian. Ibu Yongshan tersenyum dan mengelus kepala anaknya. Dia memujinya. Ibu lalu mengatakan, lain kali jika ada hal yang ingin dia lakukan, Yongshan harus mencobanya. Semakin bertambah usia, akan semakin sulit untuk melakukannya. Yongshan masih sedih. Bagaimana bisa dia hidup dan melakukan semua hal yang diinginkannya? Dan ibunya juga mesti ada hal yang ingin dia lakukan. Ibu tak bisa melakukannya. Namun ibunya berkata tidak seperti itu. Sekarang dia sedang melakukan hal yang ingin dilakukannya. Yongshan penasaran dan bertanya, apa hal yang ingin dilakukan ibu membuka warung makan kecil? Meskipun tidak bisa istirahat karena sakit, ibunya menjawab, bukan itu. Hal yang ingin dilakukannya adalah membesarkan anaknya dengan baik dan ingin melihatnya melakukan hal yang ingin dia lakukan. Jadi Yongshan cobalah untuk melakukan hal itu. Iya, maka berakhirlah kisah Yulejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.